Baiklah sahabat semuanya, saya ucapkan selamat sore ya, ataupun selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan sore hari ini yang cerah ya, kebetulan di Kecamatan Panggul saat ini sedang cerah ya teman-teman. Sejak pagi tadi tidak ada guyuran hujan ya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sebelumnya Julian Story ingin menyapa Anda di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat Anda semuanya di manapun berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan juga dilancarkan dalam segala urusan, serta dijauhkan dari mara bahaya ya teman-teman. Pada sore hari ini Julian Story sedang berkunjung di salah satu lokasi persawahan yang berbentuk terasering. Ini berada di Desa Nglebeng ya teman-teman. Lokasi ini berada di tepi jalan raya besar ataupun jalan raya nasional 3, di mana itu adalah jalan satu-satunya menuju pusat kota Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan sekitarnya ya, dan juga menghubungkan ke Pacitan, Madiun, Solo, Jogja dan sekitarnya. Desa Nglebeng merupakan salah satu desa terluas ya di Kecamatan Panggul. Tampak di area persawahan ini sudah selesai tahap pengerjaannya ya, dan sebentar lagi akan dilakukan penanaman padi ya. Akan tetapi tampak juga di depan itu masih ada tanaman kangkung yang sangat hijau ya. Nah, tentu ini nanti akan dipanen terlebih dahulu sebelum ditanami padi ya teman-teman. Sahabat semuanya, Julian Story merupakan konten kolaborasi ya, ataupun perpaduan keindahan alam desa yang kita padu dengan alur cerita romantis ya di dalamnya. Kami berharap mampu memberikan sebuah hiburan ya buat Anda semuanya, dengan menyajikan kondisi alam terbaru ataupun terkini ini. Juga kami mempersembahkan alur cerita yang menarik dan romantis untuk bisa dinikmati ya teman-teman. Baiklah, saya lanjutkan kembali setelah tadi sempat terdengar suara azan ya teman-teman, agar tidak menjadikan masalah di video Julian Story. Desa Nglebeng ini merupakan area terluas ya, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak juga. Ini ditandai dengan adanya ataupun jumlah pemilih ya di Desa Nglebeng ini hampir mencapai 5.000 ya. Nah, 5.000 lebih ya. Ini sejajar dengan Desa Depok, bahkan lebih banyak penduduknya itu Desa Nglebeng itu.
Sementara lokasi wilayahnya ini ada di beberapa titik yang berada di lokasi pegunungan, ada juga di beberapa titik ini lokasi dataran. Nah, ini kita menengok jalan raya ya yang saat ini sedang lengang ya teman-teman. Tanpa transportasi ataupun pengguna jalan ini cukup sepi ya teman-teman. Nah, ini jalan raya yang ada di Desa Nglebeng merupakan jalan nasional 3 ya, dimana di tengah itu terdapat garis berwarna kuning ya. Pak, agak kebetulan saya sedang disapa oleh warga masyarakat yang memang di desa itu penuh keramah tamahan ya teman-teman. Karena walaupun tidak saling mengenal, akan tetapi ketika kita bertemu ini selalu saling menyapa ya. Itulah prinsipnya di desa ya teman. Ini adalah Jalan Raya Panggul ya, yang berada di Desa Nglebeng. Sementara di depan ini adalah tanaman rumput gajah, merupakan tanaman sampingan yang dikelola oleh masyarakat untuk memberikan pakan ternak ya. Inilah kondisi persawahannya ya teman-teman. Nah, sepertinya baru saja selesai dikerjakan ya, tampak sisa-sisa tanaman terdahulu ini masih kelihatan, di mana sisa-sisa itu nantinya dimasukkan ke dalam tanah ataupun dalam lumpur agar tidak hidup lagi. Angin berembus cukup sepoi ya, ini santai namun mengena di menerpa ya. Lalu lalang kendaraan ini sudah sedikit ada pergerakan. Oh nggih, wis ngomong ya kok teko kono to. Di mana aktivitas masyarakat ini masih cukup tinggi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu juga dengan cuaca yang cerah pada saat ini, menambah intensitas warga masyarakat ini cukup aktif ya. Terlihat ada mobil pembawa cor ya, cor beton ya. Ini menandakan bahwa di Kecamatan Panggul itu terjadi pembangunan yang cukup masif ya. Dengan adanya pembangunan tentunya Kecamatan Panggul akan semakin lebih maju ya.
tadi juga ada truk pembawa alat berat ya, juga menandakan bahwa pembangunan besar terjadi ataupun dilakukan di Kecamatan Panggul ya teman-teman. Baiklah sahabat semuanya, sebelum kembali Yulian Story memberikan narasi penjelasan terkait dengan kondisi terkini di Desa Nglebeng ini ya teman-teman. Yulian Story tidak henti-hentinya untuk meminta dukungan kepada Anda semuanya dimanapun berada, dengan like dan juga tombol subscribe-nya ya teman-teman. Selain itu, berikan kami saran dan masukan dengan menulisnya di kolom komentar ya teman-teman. Sehingga masukan dan saran dari Anda semuanya akan kami jadikan sebuah referensi untuk melakukan perbaikan ya terhadap alur cerita utamanya yang kami sajikan. Di Kecamatan Panggul ini lebih banyak masih menganut sistem pertanian lokal ya teman-teman. Sistem pertanian sederhana ya, dimana ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan alat-alat zaman dulu ya, cangkul dan lain sebagainya. Penanaman pun juga masih secara manual, sebagaimana dilakukan oleh ibu-ibu ya dan bapak-bapak di sana ya teman-teman. Belum menggunakan alat-alat yang canggih ya, seperti di luar negeri ya, di Korea maupun di Jepang ya, atau Cina ya. Namun demikian, dengan cara tradisional ini tentu bukan tanpa tujuan ya, dikarenakan masyarakat desa itu biasanya lebih meminimalisir terhadap biaya ya. Dengan tenaga sendiri ini tentunya akan mengurangi pembiayaan terhadap pengelolaan sawahnya ya. Apabila menggunakan alat berat ya, ataupun alat-alat yang modern, tentu ini akan membutuhkan upah yang tidak sedikit ya teman-teman. Sehubungan dengan hal itu, maka hasil dari pertanian ini diharapkan bisa lebih maksimal ya teman-teman. Karena pertanian itu masih belum bisa diprediksi hasilnya. Karena dalam siklus perjalanan penanaman padi ini banyak sekali hambatan. Ketika curah hujan tinggi, ini bisa berdampak pada tumbuhnya penyakit yang menyerang. Selain itu juga ketika terjadi musibah ya, banjir utamanya. Namun di lokasi ini tentu tidak ada yang namanya banjir. Jadi ya, ini lokasi yang aman. Saya berharap kerja keras petani ini benar-benar bisa membuahkan hasil ya, di mana
petani dapat memperoleh hasil gabah yang maksimal ya. Dengan sistem manual ini ya, seperti mencangkul ini bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya. Karena rata-rata petani di desa itu pekerjaannya tidak menentu ya, bukan seperti orang kantoran. Jadi kalau orang kantoran itu jelas ya, masuk jam 7 mungkin jam 8, pulang jam 4 atau jam 3. Tapi kalau petani ini tidak menentu, terkadang kerja di rumah tetangga, terkadang di kuli bangunan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau petani ini kapan saja bisa bekerja, pagi, sore, bahkan setelah subuh itu ada juga ya. Apabila sudah musim puasa ya, ini biasanya aktivitas masyarakat ini digeser ya teman-teman, digeser menjadi malam ya. Ada juga yang manen padi itu malam hari ya ketika puasa agar mereka masih tetap beraktivitas, kemudian masih bisa menjalankan puasanya ya. Itu seringkali terjadi ketika saat ataupun waktu-waktu tertentu. Waktu menjelang sore, nah ini cuaca masih cukup menghangat ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin yang senantiasa selalu diguyur hujan. Di langit tampak mendung awan putih menutupi ya teman-teman. Jadi memang di Kecamatan Panggul selama 3 hari terakhir atau bahkan 5 hari terakhir ini jarang sekali terguyur hujan. Kalau orang Jawa ini menamakan musim betatan ya. Jadi terang selama 5 sampai 1 minggu itu ada istilah tersendiri ya bagi orang Jawa ya. Baiklah teman-teman, coba kita melihat orang yang sedang mengerjakan lahan ini ya. Jadi tampak tanpa lelah ya, terus berupaya meratakan lumpur agar nanti bisa ditanami padi dengan baik. Kalau di Cina mungkin tidak ada ini ya. Semuanya menggunakan dengan cara-cara yang modern ya. Tapi kalau di Indonesia, utamanya di desa, ini dengan berbagai cara manual tangannya. Petani ini merupakan pekerjaan tetap ya, jadi mereka tidak banyak mengandalkan tenaga mesin modern. Itu dikarenakan tenaga yang dimiliki oleh petani ini masih cukup ya untuk mengerjakan lahan yang seluas ini ya teman-teman. Nah, lahan ini mungkin dimiliki oleh beberapa orang ya, bahkan mungkin sampai 3 orang atau 4 orang ini ya, dengan luasnya seperti ini.
Kalaupun ini sudah ditanami semua, tentu akan tampak semakin hijau ya teman-teman. Sebuah keindahan alam yang cukup menarik tentunya ketika nanti sudah menghijau. Pasti nanti Julian Story akan berkunjung ke sini lagi ya, untuk memberikan keindahan alam yang bagus buat Anda semuanya. Sebelumnya Julian Story berharap untuk bantuannya dari teman-teman semuanya agar memberikan dukungan dengan cara klik tombol like-nya. Weh, ya Kemang? Gula video. Lah nanti kak tinggal. Iya iya. Nah, kebetulan ini adik saya lagi juga sedang bertani ya. Itu menyapa saya ya teman-teman. Berikan dukungan dengan klik tombol like dan juga saran masukan ya. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi Anda yang belum, segera klik tombol subscribe-nya. Tidak lupa bantu kami untuk share juga ya di media sosial lain, sehingga Julian Story bisa menjadi lebih ramai dan dikenal ya. Baiklah sahabat semuanya, mungkin sudah cukup untuk video vlog pemandangan alam pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi terkini, bisa memberikan hiburan yang menarik buat Anda semuanya. Tunggu video-video menarik selanjutnya dari Julian Story. Terima kasih.